Belakangan ini, publik ramai menggaungkan gerakan Stop Totot Wut Wut di jalan. Seruan ini muncul sebagai bentuk protes agar pejabat maupun pengguna jalan tidak lagi menyalakan sirine, strobo, dan rotator secara ilegal. Gerakan warga menolak sirine dan strobo tidak pada tempatnya viral setelah demo rusuh pada akhir Agustus lalu. Warga menyebut hak pengguna jalan sama karena sama-sama membayar pajak. Mengacu pada Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengguna strobo, sirine, dan rotator hanya diperbolehkan untuk kendaraan tertentu yang memiliki hak utama, seperti pemadam kebakaran, kendaraan untuk pertolongan saat kecelakaan, ambulans, kendaraan pimpinan negara, hingga iring-iringan pengantar jenazah. Artinya, kendaraan pribadi tidak diperbolehkan menggunakan sirine dalam kondisi apapun. Jika melanggar, bisa dipidana dengan ancaman penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Meski begitu, fenomena kendaraan menggunakan strobo dan sirine masih ditemui di jalan-jalan besar Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Kami, Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu ya terus yang kita dorong. Stop, tot, wuk, gitu. Jangan sampai salah. Ya. Tapi kalau kita tadi sudah melihat bagaimana paket pengantar kita dialog hari ini, sebenarnya yang bikin kesel, kalau saya ya Andi Gumala ya, yang bikin kesel itu bukan pemberian jalannya, tetapi mungkin momennya. Biasanya kan stop, tot, wuk itu kan dibunyiin tuh kalau lagi macet tuh. Iya. Kalau lagi macet minta jalan. Nah sementara yang bikin kesel kan kita aja nggak bisa jalan. Disuruh terbang kali kita ya. Emang kita mau lari kemana gitu kan, sama-sama macet. Nah, makanya setuju banget nih sama adek Nas itu, anak kecil yang ngomel-ngomel. Oh yang marah-marah iya. dari dalam mobil kita ya? Kita sama-sama mau pulang, kita sama-sama mau tidur. Kita sama-sama bayar pajak. Iya kan? Oke, langsung saja kita bahas fenomena ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Rizal Nova Mujahid, analis Don Emprit. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Bang Rizal. Memang kalau analis media sosial kita makarnya dompet memang ya pada pagi hari ini. Oke, kemudian ada juga Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya kok ke Bang Rizal terlebih dahulu Bang. Ini kan sebenarnya fenomena udah lama bahwa menggaungkan jangan memberikan jalan untuk mereka yang totot pupuk begitu. Nah ini kenapa sampai tiba-tiba sekarang begitu masif, begitu viral ketimbang sebelumnya? Ya ini kalau udah jadi gerakan namanya udah bukan cuma ekspresi keresahan ya, tetapi sudah menjadi ekspresi kayaknya mungkin bisa dikatakan pembangkangan terhadap arogansi kekuasaan, karena bisa dikatakan ini ada arogansi. Seperti yang dikatakan Mala dan Philip tadi, permasalahannya sebenarnya ketika macet terus dibunyikan totot wukuk itu mau dikemanain, emangnya mau dikemanain itu gitu. Salah satu bentuk intimidasi juga kepada pengendara lain. Nah, kalau kita lihat trennya, sebenarnya percakapan ini mulai rame dari sejak kira-kira seminggu setelah setelah demonstrasi besar-besaran itu ya. Ada yang nyeletuk tuh di media sosial. Tumben nih, setelah semingguan ini nggak dengar totot wukuk. Itu awalnya kayak gitu. Terus jadi celetukan aja. Terus dibahas, mungkin tuh di Jakarta aja, karena di tempat saya masih ada. Katakan yang jawab orang Bandung tuh, yang jawab orang Surabaya tuh, kan di tempat saya masih ada kok, kayak gitu. Tapi kemudian ini berlanjut, percakapan ini semata masih jadi percakapan yang menyampaikan keresahan saja. Sampailah pada tanggal 11. Pada tanggal 11 itu ada unggahan yang isinya
stop di kendaraanmu ada uang pajakku, stop wuk-wuk, tetot wuk-wuk gitulah. Nah itu kemudian diamplifikasi oleh publik, diamplifikasi oleh banyak orang karena dianggap itu mewakili betul keresahan mereka, kemarahan, kekesalannya gitu. Nah tanggal 11 itulah kemudian perbincangan ini menjadi yang awalnya cuma kekesalan berubah menjadi jangan kasih jalan, kayak gitu. Sampai bikin stiker loh. Sampai bikin stiker, udah nggak usah kasih jalan. Dari tanggal 11 itu. Kemudian kalau kita lihat trennya, sedikit naik pada tanggal naik pada tanggal 10, 11, 10 gitu ya. Turun setelah itu, tapi kemudian tanggal 12 kemarin 12 ya, kalau kita lihat ya. Kalau 11 itu 11 itu cuma sedikit saja, tapi 17 banyak naik itu pada tanggal 2 hari berikutnya. Lalu percakapan terus naik sekarang ini dan belum terlihat ada tanda-tanda penurunan. Artinya publik melihat isu ini kayaknya perlu dinaikin juga untuk dijadikan perhatian gitu. Dan sepertinya memang sudah jadi perhatian ya. Mensesnek udah ngomong dari Kadif Lantas kalau nggak salah. Kakor Lantas Polri ya. Juga udah ngomong tuh kayak gitu. Itu jadi perhatian kayak gitu. Lalu kenapa kira-kira ya masyarakat kemudian menjadikan momentum ini untuk kemudian mengkritisi Philip? Totot wuk-wuk. Salah saya Mas. Kalau kita lihat ya Bang Rizal ini dari 3.000 mention saja ini berhasil menimbulkan atau menghadirkan percakapan hingga 65 juta tadi. 65 juta ya. Betul ada 65 juta. Itu tinggi sekali. Terutama sih yang banyak sekali interaksi itu dihasilkan dari video-video di TikTok. Jadi ya Twitter tentu saja banyak interaksinya, tetapi TikTok yang lebih banyak lagi. Kalau dari sisi interaksi dia lebih tinggi, interaction rate-nya itu lebih tinggi kayak gitu. Dan di TikTok itu kan kebanyakan bentuknya video ya. Komentar-komentar itu kan lucu-lucu sekali, komentar-komentarnya itu betul-betul ungkapan kekecewaan dan gitu, pengguna TikTok juga kan kebanyakan Gensi ya. Apakah memang ini Gensi, suara-suara Gensi didominasi oleh para Gensi? Enggak cuma Gensi aja. Kalau dari Drone Emprit melihatnya kebanyakan apa? Suara Gensi kah, milenial kah, atau ini rata kok, semuanya, iya. Semua kesel berarti ya? Semua kesel. Ketika saya lihat di Facebook, di Instagram, itu notabene beda tuh dengan penggunanya dengan TikTok. Itu sama semuanya, mengatakan hal yang sama. Mereka tahu ada pengecualian. Mereka memahami bahwa ambulan, pemadam kebakaran, lalu jenazah juga Ring 1 Polri, Ring 1 RI itu layak diberikan jalan. Tetapi selain itu mereka bertanya-tanya, belum lagi Philip malah banyak sekali konten-konten di media sosial itu tutut wuk-wuk itu bukan cuma tentang ketika mereka menghadapi macetnya, tetapi juga keluar dari salon, misalkan begitu. Itu apa hubungannya gitu? Atau ada yang bilang tutut wuk-wuk ini kemudian klarifikasi, oh saya tidak ada di dalamnya. Terus itu bawa siapa di dalam mobil itu? Ya? Mungkin Mas Hidayat bisa mengomentari nih. Sebagai pengamat kebijakan publik seperti apa tuh? Salah persepsi nggak sih mengejawantahkan regulasi penggunaan tutut wuk-wuk ini? Iya sebenarnya prioritas jalan itu sudah diatur dengan baik ya di Undang-Undang 22 2009 ya tentang LLAJ ya, lalu lintas dan angkutan jalan. Dan di situ sudah jelas siapa saja yang prioritas, apa warnanya, bagaimana suaranya, itu sudah diatur dengan jelas. Tapi yang jadi persoalan kan sekarang ini orang bisa secara bebas dan mandiri membeli di online alat-alat yang namanya tutut ini. Siapapun bisa beli. Iya, siapapun bisa beli. Kalau Anda punya uang dan Anda ingin mendapatkan privilege, pasang aja. Mungkin orang akan mengira Anda aparat keamanan atau pejabat. Nah, saya kira ini yang kemudian jadi saling berhubungan, berinteraksi sehingga menimbulkan satu kemarahan publik. Dan saya menangkapnya satu suasana ini ada yang dilanggar mengenai keadilan berjalan raya. Bahwa orang menggunakan jalan yang terbatas, terutama di waktu-waktu yang sangat-sangat padat. Tapi ada orang yang meminta privilege, tentunya orang marah. Ya beda konteksnya kalau kita bicara katakanlah 15-10 tahun yang lalu saat jalan-jalan itu masih kosong, orang mau pasang, mau cepat mungkin ya, orang nggak akan protes seperti sekarang. Sekarang ini orang protes karena kapasitas jalan sudah sangat terbatas,
ini jalan macet, tiba-tiba di belakangnya ada tutut wuk-wuk minta jalan. Iya. Nah orang pertanyaan ini siapa? Ya, nah saya kira gerakan yang kemudian jangan kasih jalan itu menurut saya satu respon yang sebenarnya ini harus ditangkap ya oleh para policy makers. Bagaimana sih sebetulnya mengatasi ini? Tapi saya setuju kalau seandainya para pejabat itu mulailah kontemplasi, meskipun diatur ya dalam undang-undang bahwa kalau dia memenuhi tugas negara, dia bisa menggunakan fasilitas itu, tetapi tugas negara ini kan siapa yang bisa kontrol? Tadi kondisinya, pejabatnya tidak ada di mobil itu. Standarnya apa dan indikatornya apa? Iya, di dalamnya ternyata ada kucing mau melahirkan, kucingnya pejabat itu. Apa perlu diberikan privilege? Nah ini batasan ini yang menurut saya butuh keteladanan. Oke. Nah keteladanan ini yang sayangnya sedang jarang saat ini oleh pejabat publik kita. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Apakah indikator atau standar dari tugas negara yang diperbolehkan itu seperti apa? Tapi kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Dialog apa? Dialog apa? Dialog totot wuk-wuk. Nah ini penasaran sebenarnya awalnya istilah totot wuk itu dari mana sih? Dari mana sih Bang Rijal? Kok bisa jadi totot wuk-wuk? Kalau yang rame belakangan ini sih sepertinya dari video yang diunggah netizen yang kena macet di Cirebon tuh. Kalau nggak salah dia ngomong totot wuk-wuk gitu. Ini mau ngapain sih kita juga macet nggak bisa kemana-mana gitu. Ngomel-ngomelnya gitu. Nah, dengan gaya bahasanya gitu ya, orang Cirebon itu kan agak ngapak gitu. Itu menarik, jadi menariknya. Kemudian itu yang jadi banyak yang diamplifikasi di media sosial. Itu juga ya kok yang membuat percakapan tentang totot wuk-wuk ini jadi rame juga beberapa hari ini. Kayak gitu. Tapi kita balik lagi ke datanya ya. Kalau ngelihat gerakan ini, seberapa besar sih yang mendukung gerakan ini? Kalau kita lihat sentimennya ternyata lebih dari 80% itu mendukung. Hanya 2% saja yang mengatakan meskipun tidak mendukung, tapi mereka menyampaikan argumentasi yang cukup kuat. Misalkan tidak mendukung itu karena ada beberapa loh, memang tidak semua harus nggak dikasih jalan. Ada yang dikecualikan itu tadi ya. Lalu yang kedua juga mereka bicara tentang aturan-aturannya, undang-undangnya seperti apa. Peraturan Kapolri terhadap hal ini seperti apa. Ada juga yang menyampaikan hal itu. Jadi lebih ke diskusi tentang hukum kayak gitu. Selain itu semuanya kayaknya udah memang sudah akumulasi dari bertahun-tahun ya. Jadi udah kesel aja bawaannya kalau totot wuk-wuk kayaknya pengen nggak kasih jalan gitu. Itu dia. Tapi kalau nggak ngasih jalan kita takut juga kena tilang kan. Antara kena tilang sama diserempet. Karena yang cukup ramai juga salah satu influencer ataupun artis Bertan juga sempat beberapa waktu yang lalu mengutarakan bahwa kendaraan yang dia gunakan diserempet juga ketika tidak mengasih jalan. Itu yang jadi permasalahan juga. Arogansi, ugal-ugalan, arogansi di jalan. Lalu ugal-ugalan cara bawanya. Baik kendaraan motor maupun mobil. Belum lagi kita kan nggak tahu di dalam. Kalau bawa mobil kita itu nggak tahu di dalam itu sebenarnya. Kacanya gelap banget. Kacanya gelap banget. Jangan-jangan. Nggak tahu isinya siapa. Beberapa bulan yang lalu ada yang rame tentang totot wuk-wuk. Patwal itu bawa pacarnya di dalam mobil dan itu kan jadi rame di media sosial. Itu juga yang kemudian diputar. Jangan-jangan yang totot wuk-wuk ini justru di dalamnya adalah pacarnya. Cuma mau nonton aja, bukan mau ngawal siapa-siapa. Itu dia. Itu transparansi seperti itu ya. Lalu juga arogansi. Lalu juga ya memang betul tentang jamnya, tempatnya gitu. Kalau di tempat yang sepi sih mau totot wuk-wuk ya silahkan aja. Kalau udah macet ya mau kemana gitu kan. Kayak gitu. Iya, mungkin saya mau nanya ke Mas Hidayat. Ada 2% yang juga yang memberikan alasan bahwa tidak semuanya harus dihalangi. Karena ini terkait dengan regulasi. Tapi regulasinya seperti apa sih yang harus diberi jalan itu yang seperti apa, Mas? Ya sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan ya, yang diberi jalan itu adalah pertama ambulan, damkar, dan memang pejabat yang sedang melakukan tugas publik. Dan saya kira ini ranah publik ya, karena jalan-jalan publik kita memberikan jalan. Nah, itu sebetulnya wisdom masyarakat juga sudah memberikan. Hanya saja masalahnya tempatnya salah, waktunya salah ini. Dan yang kedua adalah sikap transparansinya tadi. Jadi kalau seandainya seorang pejabat mengaku membawa tugas publik, tugas negara, siapa yang bisa mengukur ini secara transparan? Bisa saja kan? Dia urusan pribadi, nyonyanya mau ke salon, ya kan, takut macet, atau anaknya mau ke sekolah, janjian sama temennya. Nah itu semua sulit diukur.
Dan saya kira inilah yang kemudian apalagi ya, mohon maaf nih Mbak Mala dan Mas Philip, pejabat publiknya sekarang banyak. Terutama di Jakarta ini. Wakil menteri bertambah, wakil menteri pakai nggak? Pakai. Siapa yang dipilih yang merasa punya SK presiden, itu memang diberikan hak untuk seolah-olah dia masang perlengkap yang namanya tutut dan wukuk itu. Tapi standar tugas negara yang boleh itu yang seperti apa? Ya sekali lagi ini memang jadi kendor ya urusan tugas negara ini. Kan bisa saja misalkan saya harus buru-buru karena dipanggil Pak Presiden ya ke istana. Itu kan tugas negara. Dan Pak Presiden kan manggilnya kan juga tidak ada ketentuan jamnya gitu ya, tergantung Pak Presiden gitu. Itu kan hak prerogatif Presiden. Hanya saja di sini yang namanya ada wisdom harusnya. Dan di tengah masyarakat yang sedang protes ini, wisdom ini harusnya muncul. Apalagi datanya tadi, 80% orang protes. Pengguna jalan tuh, 80% bukan arti memaklumi, tapi nggak mau ngasih jalan. Dan saya kira ini sudah satu jadi signal, warning. Anda pejabat publik, kalau Anda menghadapi di jalanan kan, pejabat publik apa masyarakat yang lebih banyak, Mbak? Masyarakat kan. Karena masyarakat banyak, bisa aja masyarakat kemudian marah, dan juga menjadi ancaman keselamatan buat pejabat publik yang bersangkutan. Jadi saya kira ini momennya untuk berkoreksi, ya berkoreksi untuk menggunakan jalanan publik itu milik publik, jangan dianggap dia pejabat publik, terus dia punya privilege enaknya. Privilege itu kan sudah dilihat dipampang secara kasat mata ya, mulai dari gaji yang privilege, tunjangan pajak yang privilege, fasilitas publik yang privilege. Nah ini jalan yang sudah terbatas itu juga ingin jadi privilege. Nah saya kira ini jadi satu evaluasi, dan evaluasi yang paling penting adalah pertama adalah penegakan hukum, karena ada undang-undangnya. Pernah nggak sih aparat kita juga menindak, mengecek yang pakai tot-tot bukti ini dicek, sekali-sekali diberhentiin, ditilang. Anda ini siapa? Waktu yang kemarin beberapa waktu lalu juga cukup lama. Mereka yang lewatin busway sempat ditilang juga, informasinya seperti itu. Nah itu kan udah bagus. Nah ini diperbanyak lagi. Tapi masalahnya kan sekarang udah etle nih. Udah pakai etle sinyal. Jadi orang nggak bisa lagi kemudian ditegur. Dan di sini bisa jadi ada celah. Nah, menurut saya ya, aturan pejabat publik ya menggunakan fasilitas umum itu seharusnya di moratorium. Stop dulu lah. Ini tekanan publik udah demikian hebat. Kalau kemudian mereka pun mau make ya tadi diatur jam-jamnya. Jangan di jam menarik diatur jamnya. Kalau melihat dari suasana di lapangan sendiri seperti apa jam yang cocok mungkin? Kalau waktunya prime time, orang lagi mau berangkat ke kantor atau pulang ke kantor, terus ada orang yang menggunakan wutut itu ya menurut saya wajar aja kalau masyarakat nggak mau kasih jalan. Iya. Dan saya kira memang ya nggak perlulah kalau mereka mau diundang rapat ya datang lebih pagi. Nah ini yang cukup menarik, salah satu yang cukup ramai juga kalau nggak mau kesiangan bangunnya pagian dong. Pagian kan gitu. Dan sebenarnya mau kena macet datanya kayak aku sama Philip jam 4 pagi. Itu dia 1-2 pejabat. 1-2 pejabat publik kita sebenarnya udah banyak mencontohkan. Ya katakan yang saya tahu ya mantan Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu nggak menggunakan totot buku gitu, walaupun dia dalam kondisi dinas. Saya kira ini kan adalah contoh yang baik. Cuman contohnya kok sedikit banget. Nah ini kan bisa ditiru, dan saya kira kalau misalnya keteladanan pejabat publik kita masih tipis, ini bisa dibuat aturan. Pak Presiden dengan sesteknya mungkin bisa buat aturan. Kalau Anda ingin datang ke kantor, ke istana, ke tempat tugas, maka Anda boleh pakai yang namanya fasilitas tutut buku itu di luar jam peak hour. Dibatasi jamnya. Ada yang komentar gini Mas Ida. Kalau gedung-gedung kementerian itu kan dekat sekali dengan istana sebenarnya. Kalau dipanggil ya jalan kaki aja sih. Ya, lebih sehat ya. Lebih sehat. Nggak usah pakai totot buku. Tapi Mas Rizal melihat ini fenomena yang terjadi di sosial media itu apakah sekedar hanya masalah lalu lintas saja atau memang masyarakat juga melihat ada jarak antara pejabat publik dengan masyarakat gitu? Iya, bukan masalah jalan saja akhirnya. Ini menjadi masalah diskusinya itu kemudian menjadi tentang apakah kita ini sudah merdeka betul. Apakah ini kok kayak kolonial, kayak apa ya? Zaman kolonial aja masih ada yang minta diberikan kekhususan di jalan, diutamakan di jalan. Lalu loh kita sama-sama bayar pajak loh. Lalu oh iya, sama-sama bayar pajak. Betul. Mereka bahkan gajinya pun apa yang mereka makan itu dari kita gitu. Terus tiba-tiba mereka minta didahulukan. Ini nggak etis ini. Jadi permasalahan tentang itu. Lalu misalkan lagi tentang penolakan terhadap institusi. Jadi berubah menjadi penolakan terhadap institusi. Kebanyakan tutut pupuk ini memang adalah didorong kalau kita lihat seragam itu coklat. Beberapa hari kemarin
Pak Polisi ini kan sedang mendapatkan banyak sekali kritik. Nah, berhubungan dengan ini, tutut pukuk ini, kemudian dihubungkan, jangan kasih juga dong. Ya evaluasilah itu yang Pak Polisi ini. Baru kemarin dikritik, sekarang mau seperti itu lagi kayak gitu. Jadi penolakan terhadap itu, bahkan sebenarnya kalau yang banyak bukan banyak diterima ya, tapi dimaklumi itu tutut pukuk yang pakai plat dinas kayak gitu, plat dinas. Yang kedua tutut pukuk yang selain plat dinas juga biasanya yang berseragam hijau. Jadi itu masih tuh dimaklumi. Tapi kayak udah kalau lihat video-videonya tutut pukuk belakang coklat itu kebanyakan justru pengen menjadi sorotan, pengen kayaknya kita nggak usah kasih jalan lah kayak gitu. Ini cukup menarik ya. Kalau sedikit saja Mas Rizal, fenomena ini apakah di medsos tadi kan juga masih dikatakan masih terus meningkat. Kalau dari analisa Bang Rizal sendiri hingga beberapa hari ke depan, berapa hari kira-kira fenomena ini akan bertahan? Isu-isu seperti ini biasanya nggak lama sih ya. Oke, musiman ya? Musiman betul. Biasa intinya bukan isu yang berdampak pada semua orang. Tidak semua orang terkena kayak gitu. Cuma beberapa saja. Ini kan middle. Kalau kita biasanya walaupun nggak musiman juga cukup menyentil begitu ya, artinya jangan melakukan. Dan ini yang penting kan isunya ini beneran gitu. Ini dirasakan oleh banyak orang meskipun isu ini hanya menyentuh sebagian, misalkan kalau kita katakan elit tidak tersentuh oleh ini. Biasanya kawasan Giring 1 tuh yang kesentuh ya kan. Berarti kan ada di kawasan tengah nih, ada di middle gitu ya. Tetapi ini juga dirasakan oleh dampaknya tuh banyak. Di bawah perbincangan, coba lihat komen-komennya lah. Oke, berarti ini memang masih menjadi perhatian, tapi kita harapkan ada evaluasi, ada koreksi dari para pejabat publik ataupun siapapun yang menggunakan tutut pukuk ini ya. Saya mau nambahin ya. Sedikit saja. Meskipun ini akan berlalu, tapi kalau ini tidak direspon, ini akan jadi seperti bom waktu. Bom waktu ya. Bom waktu lagi kekecewaan publik tadi. Jadi menurut saya buat para pejabat yang mendengar ini harus direspon. Supaya ini tidak akan jadi bom waktu di masa akan datang. Terima kasih Mas Rizal untuk waktunya pada pagi hari ini. Jadi jelas, clear. Ambulan, damkar, sama biasanya mobil bawa ibu-ibu mau melahirkan dalam itu. Didahulukan. Oke, terima kasih para narasumber. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya untuk Anda.